Wah foodies, ini nih warung nasi uduk Betawi paling rame kayaknya di Sawangan, Depok. Belum 1 jam gelar lapak langsung dikepung para pengunjung. Wadidaw. Namanya warung nasi uduk Betawi Perigi. Bukan tim nasi uduk pagi atau malam loh ya, yang ini bukannya sore hari dari jam 4 aja. Di sini menunya super banyak foodies, dari semuran, balado, gorengan sampai cemilan semuanya adinda. Tinggal pilih deh tuh sesuai selera kamu. Harganya ya umur sida dong, gorengan aja cuma 1.500-an. Ngiler nggak tuh? Oke doki, pilihan Tasya ada nasi uduk, tempe goreng, orek tempe, kentang balado, dan sambal kacang untuk porsi pertama. Come on lah, kita sikat bareng. Beli kain sambil sakit gigi. Kita cobain nasi uduk Betawi Perigi foodies. Apakah makanannya juga secakep pantunnya Tasya? Spill langsung dong Sya, bagi-bagi juga boleh. Oke, kita akan cobain dulu si nasi uduknya. Wangi ya, wangi selainya kecium banget. Kita coba makan. Baru nasinya aja udah enak, gurih santannya juga berasa dan wangi serainya lumayan pekat ya, ada pandan-pandannya juga nih. Nasi uduknya emang semantul itu ya foodies, tipe yang agak lembab, gak terlalu mawur, dan gurihnya tuh pentolan banget. Gak heran deh sehari itu bisa habis sampai 25 liter beras. Kunci nasi uduk pulennya ini ada di proses pengaronannya si berasnya tuh foodies. Makin gurih karena dimasak bareng sama santan dan juga aneka rempah, kayak serai, jahe, daun salam, dan juga gongnya nih pakai minyak bawang goreng. Top banget nih foodies. Oke deh, kita lanjut ke lauk yang Betawi bingo nih. Ini dia semur jengkol yang Andelita. Nah ini kebenaran disemur, jadi dia rasanya mostly manis gitu, tapi ada pahit-pahitnya sedikit aja. Semur jengkol di sini foodies megang tahta tertinggi di antara perlaukannya. Paling laris, paling cepet ludas. Teksturnya tuh emang empuk bingit loh karena udah direbus selama 2 jam pakai daun serai dan juga salam. Lanjut dioseng bareng sama kecap, lada, dan bawang putih selama 2 jam. Total masak tuh 4 jam loh foodies, jadi aja bumbunya ngeresep, empuk, dan menggigit. Jengkolnya legit kan? Enak gak? Gimana? Manis, pedas, legit. Kan? Best banget foodies. Di sini ada menu yang jarang ada loh di warung nasi uduk foodies. Sekarang kita cobain sate kikil bumbu kacang. Teksturnya chewy, kenyal-kenyal gitu. Dan kaya akan kolagen pastinya. Cita rasa kikilnya ini kaya akan rempah loh foodies. Dimasak bareng sama daun jeruk, cabai merah, bawang putih, dan kacang tanah. Jadi lazis banget. Ada pedas, ada gurih. Ada yang doyan nih. Kalian tahu ini apa? Ongol ya. Ini ukurannya lumayan gede. Harganya juga murah banget ya pastinya foodiesnya. Semuanya terjangkau 2.000. Rasanya tuh dominan manis foodies. Tapi ada gurih dari si taburan kelapanya. Enak banget lagi. Pokoknya makan di warung kuning ini gak bakalan kecewa loh foodies, semuanya Andelita. Bikin lidah gak bisa berkata-kata dan harganya udah pasti ramah dong buat di dompet kita. Kan makan receh namanya. Seporsi nasi uduk ini harga mulai dari 11.000 aja. Porsi nasinya jumbo, dijamin kenyang nikmat deh kamu. Kalau kamu pengen cobain, cus deh langsung aja mampir ke sini. Namanya adalah Nasi Uduk Betawi Perigi foodies. Lokasinya di daerah Perigi, Bedahan, Depok. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, makanan-makanan lazis siap menanti weekend kita kali ini. Wih, eits, tapi biar jajannya nggak guilty feeling banget, bisa kali kita gerakin badan dikit, skuy. Gaya immersive interactive warm up yang lagi viral nih foodies. Kita ikutan, skuy. Yuk dan tarik. 4, 3, 2, 1. Gimana? Udah mulai panas? Gas lagi foodies!
Gimana, masih aman gak foodies? Lanjut lagi dong. Wah, foodies, habis senam ya kan, udah sehat, saatnya kita isi bahan bakar. Let's go! Foodies, di tengah jalan, di pinggir sawah, di Karawang, Jawa Barat. Ini aku pengen makan enak yang lagi viral dan rame banget. Wah, ikutin yuk! Ini nih, cuanki sambal hejo yang sehari bisa ludes ratusan mangkok foodies. Wadidaw nggak tuh? Viralnya no play am. Cuankinya segar, sambal hejonya juga dahsyat. Full cabai rawit mentah yang pedesnya maksimal. Harganya juga receh aja. Cuanki original cuma 12.000. Gak heran deh tuh pelanggannya bukan cuma warlock, tapi banyak juga yang dari luar kota kayak Jakarta sama Bekasi. Secara ya kan jajan cuanki boleh receh, tapi view-nya nggak recehan dong foodies. Cocok banget ini buat destinasi jajan weekend sih paling foodies kayak kita-kita. Asik. Oke, saatnya kita santap-santap cuanki sambal hejo di Karawang. Waduh, ini udah sama besti-besti kayaknya nih. Halo, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Dadah dulu coba. Wow, ini kayaknya menikmati sekali. Kalau boleh tahu, kenapa menikmati cuanki sambal hejo? Yang beda tuh kira-kira apanya tuh? Kuahnya kaldu banget. Kuahnya kaldu banget, terus seger. Sama pemandangan juga di belakang kita tuh sawah-sawah foodies ya. Enak nggak? Enak. Enak ya. Seporsi cuanki sambal hejo itu didapat bakso halus, pangsit, tahu bakso, ceker, dan cuanki lidah yang disiram pakai kaldu sapi tuh foodies. Kaldunya itu lekoh abis loh karena diracik dari rebusan tulang sapi, bawang putih, dan tetelan yang direbus selama berjam-jam. Duh, kalau begini mah nggak cukup seporsi nih kayaknya. Kudu double ini mah ya, takis. Kita langsung cobain foodies ya. Ini aku bingung nih makannya gimana karena pesannya brutal. Duh, kayaknya cuankinya dulu kali foodies ya. Kita cocol sama kuah kaldu sapinya. Nih, bismillah. Wah, enak. Kayaknya dia salah satu kunciannya ada di kuahnya ini. Tuh, ini belum aku campur yang lain-lain, baru cocol aja sama kuahnya tuh udah enak banget, udah best banget. Jadi gurihnya dapet, kemudian wangi dari bumbunya juga oke. Jadi benar-benar pas banget foodies. Wah, original selazis ini tuh isiannya mah udah pasti ngikut lazis ya nggak sih? Cuanki lidahnya, ya cekernya, apalagi baksonya. Mantul banget, kita sikat. Tuh, kalau bisa lihat, perlemakan duniawi dicampur sama baksonya. Wah, ini baksonya tuh bener-bener berdaging sekali, kemudian teksturnya tuh lembut foodies ya, jadi no effort sama sekali kalau misalnya makan baksonya. Dan yang paling aku suka karena dia kaldunya itu bener-bener strong ya, jadi kalau makan bakso kuah kaldunya tuh kurang nampol tuh biasanya nggak enak. Nah, kalau ini bener-bener cuanki bakso yang udah berbumbu ditambah sama kuah kaldunya yang mantep banget, jadi bener-bener jos gandos di lidah. Foodies, waktunya pembuktian sambal hejonya nih yang bikin banyak orang jadi ketagihan. Apa iya sebikin huha itu? Pedes! Wah, ternyata aku salah foodies. Tadi masukinnya 3 sendok. Ternyata ini kategorinya pedes maksimal. Ternyata orang Karawang tuh demen pedes juga ya. Tuh, lihat warna kuahnya udah langsung berubah jadi hijau. Saking cabenya tuh banyak banget. Tuh. Wah, kata makan receh mah yang doyan pedas nih kamu foodies, cus langsung ke sini. Cobain cuanki sambal hejonya Karawang yang buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Mumpung besok masih weekend ya kan? Langsung kita gasngeng yuk, kita jajan di sini foodies.
Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan-makan lagi. Foodies, Jogja tuh emang gak bisa diem ya, selalu ada aja yang lazis bikin gamon alias gagal move on. Bikin kita mau lagi dan mau lagi, kayak tengkleng hohah ini di Foodies. Selain menu tengkleng yang jadi primadona, ada juga tongseng kambing, sate kelatak, dan masih banyak lagi. Cus Foodies, kita kepoin yuk bareng sama Rizal Akbar yang katanya nih kepengen masak menu spesial di sini, si tengkleng kepala kambing. Wih, mantap! Sudah dibelah, akan kita langsung masak. Foodies, pertama kita akan apain, Mas? Kita manasin minyak dulu. Oke, manasin minyak. Tuh, Foodies, manasin. Ini digoreng, Mas? Ora? Kita buat numis bumbu. Oh, buat tumis bumbu. Oke. Bumbunya kudu ditumis terlebih dulu Foodies hingga harum. Gak usah terlalu lama kok, cukup 2 menit aja. Kemudian baru deh tuh tambahin bumbu yang lain. Eits, ada apa aja sih itu, Zal? Lalu apa, Mas? Kita masukin aromatik. Nih, ini kita masukin yang pertama ada daun jeruk, kukru. Kemudian ada daun salam, daun serai, dan juga lengkuas. Dan ini memang harus sambil diaduk, Foodies, biar dia matang dengan sempurna. Lalu apa, Mas? Widih, wanginya benar-benar menggugah selera ya Foodies. Rempah-rempahnya tuh banyak banget. Dan ini racikan khas tengkleng hohah loh. Ini bumbu penyedap, Foodies. Kita langsung masukin semua. Oke, lalu kita masukin gula merah. Lalu, Mas? Oke. Wih, ini dia. Ini kuah gulai ya, Mas? Oke. Oke, kalau udah ditambahin kuah santan kayak begini, kemudian aduk-aduk hingga mendidih ya Foodies. Proses aduk-aduk ini wajib dilakukan agar kuahnya tidak menggumpal. Plus bumbunya juga menyatu sempurna dengan kuah santannya. Nih, pemeran utamanya kepala kambing kita akan masukin ke dalam bumbu yang sudah kita masak. Oke, wih. Tuh, ditemani oleh kakinya yang ada di sini. Wow. Mas, ini kita masaknya nunggu berapa lama, Mas? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam? Wow, Foodies, kita harus nunggu ini setengah jam. Wah, lama juga ya Rizal. Ya wes toh kalau gitu, sembari menunggu matang, mending kamu ambil juga tuh tengkleng hohah dan sate kelatak ya. Gaskan, ambil yang banyak biar kenyang. Oh ya Foodies, just info aja nih ya, kalau datang pas jam makan siang atau weekend, alamat di sini tuh rame banget. Tapi tenang, tempatnya luas kok, jadi nggak usah takut nggak dapet tempat duduk ya. Oh ya, ini bukanya setiap hari ya Foodies, hari Senin sampai hari Jumat dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Sementara Sabtu dan Minggu alias weekend dari jam setengah 10 pagi hingga jam 9 malam. Sip deh Rizal, saatnya kita santap-santap, skuy. Oke, tengkleng hoha dulu kayaknya sabi juga tuh Zal, takis. Kita langsung coba yuk, tuh. Wih. Wih. Wadidaw. Dia tuh seger, udah gitu pedes, hoha-hoha, dan gurih. Gurih kaldunya itu bukan kaldu yang dari penyedap ras, tapi dari tengkleng ini, Foodies. Wih, kuahnya aja udah seger, mantep Foodies. Let's go Zal, tengklengnya takis juga dong sekarang, mumpung masih panas-panas nih. Ih, copot lagi, Foodies. Ini saking empuknya. Tengkleng hohah ini menjadi salah satu favorit yang ada di sini, Foodies. Dagingnya yang lembut ini kalau direbus selama kurang lebih 4 jam ya Foodies. Dan dicampur langsung dengan jeruk nipis agar nggak bau amis. Jadi nih Foodies, kalau kamu makan di sini pastinya aman, tentram, sentosa dari bau yang mengganggu. Jujur, ini pertama kalinya aku nyobain daging kepala kambing. Kita langsung coba. Beda, Foodies. Makanya yang ada di kepala ini mungkin karena memang sedikit dagingnya jadi lebih empuk, lebih enak, dan lebih gurih. Untuk ini nggak ada bau sama sekali, Foodies. Percaya sama aku. Widih, ternyata semua menu di sini approve ya Foodies. Pantesan sih nggak pernah sepi pembeli karena emang beneran lazis punya.
Yuk para pecinta kambing, hayolah ajak keluarga ke sini. Porsinya besar dan rasanya yang edes, benar-benar pas banget sih buat lunch or dinner bareng sama keluarga. Capcus ya, alamatnya di Jalan Wonosari, Mantub, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Makan receh, menurut receh tapi rasanya nggak recehan. Mie-nya itu kenyal, bumbunya itu nggak berlebihan, tetapi pas banget. Ini lembut, empuk, jadi dari uratnya itu masih ada tekstur daging-dagingnya, tekstur urat-uratnya itu masih ada. Daun ceriwis, daun labu siam, dan selada air bergabung jadi satu. Jadi sayur apa tuh foodies? Nah, dedaunan ini adalah isian wajib untuk pecel khas Desa Guci, Tegal, Jawa Tengah. Penasaran kan? Pemandangannya ciamik banget foodies, apalagi adem-adem di suhu Guci yang sejuk banget. Selain enak buat tidur, enak buat manjain perut juga nih. Liburan tanpa makan-makan emang kurang lengkap ya foodies. Yuk kita coba pecel khas Guci nih. Nah, kalau yang ngasih rekomendasi warga asli Guci, kita wajib cobain dong Malvino. Gaskan. Nah, foodies, sementara nungguin ibunya yang ngulek nih foodies, Vino pengen kasih tahu sama foodies. Jadi, ini kan ada kol nih foodies. Nah, di sini tradisinya, jadi kalau kol ini habis dipotong Bu ya, habis dipotong pohonnya itu muncul yang namanya ceriwis. Ini dia ceriwis nih foodies. Nah, ini dipakai juga di sini nih foodies. Ini baru nih, saya belum pernah nyobain nih. Khas pecel Guci ini emang pakai daun ceriwis atau cuciwis foodies. Katanya ceriwis ini tumbuh dari daun kol yang udah dipetik. Nah, sobinya ada selada air sama daun labu siam yang jarang kita temui di kota besar kayak Jakarta foodies. Untuk isian lainnya nggak beda jauh kok sama pecel pada umumnya. Selain kacang panjang, ada juga toge dan kol. Nah, bumbu pecel Guci ini nih diracik dari kacang tanah, sedikit kencur, garam, terasi, dan diulek bareng sama kuah air asam foodies. Wah, foodies, ternyata terakhir disirimin lagi dengan si kerupuk kuning ini foodies. Nih, foodies lihat nggak? Tuh. Ini ciri khas banget emang di daerah Tegal sini ya, dan terutama di sini pas di Guci juga ternyata mereka masih pakai kerupuk kuning ini. Dan kayaknya waktu ibunya nggak lihat, saya minta lagi kerupuknya karena kerupuknya enak foodies. Ini dia foodies, saatnya kita santap, kita cobain foodies. Yuk. Pecel khas Gucinya udah siap? Oke, kata Warlock sih makannya wajib pakai mendoan dan teh manis anget nih. Aduh, lengkap sudah ya, perut ini semakin teriak lah, takis Win. Jujur, ini bumbunya enak banget foodies. Jadi bumbunya tuh sedikit kayak bumbu pecel oke, tapi ada unsur rujaknya gitu loh. Jadi kayak perpaduan antara bumbu pecel dengan rujak. Jadi kayak ada asamnya itu dari kuah asam, ada manisnya. Terus udah gitu, tadi si sayurnya itu ternyata agak sedikit crunchy. Jadi kriuk gitu. Wah, ini enak banget foodies. Gak hanya gurih dari kacang tanah dan manis gula merah, tapi pedas dari cabai dan kencur bikin nikmatnya berbeza foodies. Cocok banget nih sama udara Guci yang semeriwing, lazisnya semakin pol. Ini si daun ceriwis itu. Jadi belum pernah cobain. Sekarang kita cobain si daun ceriwis ini seperti apa rasanya. Agak mirip dengan kol juga, tapi dia karena bentuknya lebih padat ya, jadi lebih kriuk. Lebih kayak mirip apa ya? Hampir mirip ke arah-arahnya brokoli, tapi dia seger gitu. Segernya berbeda juga gitu foodies. Daun labu yang segernya udah, ceriwis yang crunchy-nya juga udah. Oke, sekarang kita cobain selada airnya ya foodies. Ada pesetnya dikit, tapi karena dia ketemu dengan bumbu ini yang udah dibikin bumbu pecel ini, jadi kombinasinya tetap oke banget buat Vino. Jadi cocok berteman semuanya, dan kalau digabungin semuanya seperti ini sih kayak bakalan jadi makanan favorit Vino foodies. Kalau ada di Jakarta, Vino akan suka banget makanan kayak gini foodies.
Nah foodies, lada air ini tuh rasanya emang agak unik dari sayuran hijau lainnya ya. Soalnya tumbuhnya juga milih-milih. Selada air hanya akan subur di dataran tinggi bersuhu dingin dengan sumber air yang bersih. Nah tempat yang paling oke nih emang kawasan seperti Guci ini foodies. Apalagi desa Guci sejak dulu emang terkenal punya sumber mata air yang segar dan bersih. Jadi bisa dapat selada air yang super segar nih di sini. Ya, kayaknya cuma di Guci ya. Enggak canda foodies. Wah, Pak, enak banget mendoannya ya? Wah, hangat-hangat gini, waduh. Nah, mendoan gini, Pak. Makan udara kayak gini sambil ngeteh, sambil ngopi. Wah, nggak kelar itu. 1, 2, 3, sampai 5 terus pasti. Foodies, ini enak banget, Foodies. Enak banget. Agak sedikit berbeda dengan mendoan pada umumnya. Dia bumbunya lebih kayak rasa. Jadinya, biasanya karena beberapa kali video makan mendoan tuh, ada tipe mendoan yang sedikit lebih flat. Kalau ini nggak. Makan pecel pakai mendoan dan teh hangat dengan cuaca yang adem, waduh itu mah bikin hati dan perut bahagia bener. Apalagi nih nggak perlu mikir harga, pecel khas Guci cuma 10 ribuan aja. Mendoan 1.500 sebiji foodies, waduh takis yang banyak lah ini kalau gini. Suasananya enak, ambience enak, udaranya dingin, seger, refreshing banget, makanan nikmat. Wah, gak usah mikir 2 kali foodies. Langsung aja menuju ke Guci untuk cobain semua menu-menu yang ada di sini foodies pastinya. Kalau foodies ke Tegal dan mau cobain wahana dan pecel khas Guci, jangan lupa mampir ke Golden Park Wisata Guci. Wah yang kayak begini nih foodies, tiket masuknya receh, makanan receh tapi liburannya seru banget. Ajak warga sekomplek juga lah, ayo yuk gaskan foodies. Yaudah foodies, nonton terus Makan Receh, karena cuma di Makan Receh menunya receh seperti ini foodies, tapi soal rasa foodies, bukan recehan foodies. The best, ini enak banget foodies, enak banget. Foodies ngakunya mie ayam, tapi kok kayak mie goreng? Lah disajikannya juga pakai piring pula, bukannya mangkok. Nah yang bikin lebih shock lagi, ini tuh rame banget. Sehari bisa laku sampai 400-an porsi. Widih, gimana? Makin kepo kan? Ya udah langsung aja kita ceki-ceki bareng sama Kamil Zai. Nah ini dia foodies, ini namanya mie ayam goreng. Ya, jadi tadi saya sempat mikir kalau ini bakal digoreng gitu seperti mie goreng biasa. Kadang Ternyata bertanya begitu, kiranya digoreng. iya. Anyway, mie-nya ini homemade loh, porsinya juga jumbo pula. 1 piring penuh nih foodies. Kaldu dan potongan ayamnya juga nggak pakai pelit, plus toppingnya juga banyak. Paling best seller sih topping telur semurnya foodies. Otentiknya mie ayam goreng ini kuahnya nggak banyak ya, jadi tipe mie yang kuahnya sedikit biar kental mirip mie goreng nyemek gitu. Mau tambahan topping kayak bakso halus juga sabi banget, tinggal request aja ya foodies. Yuh, dari penampakannya aja udah kayak siap nih buat disantap. Gaskan sekarang gak sih? Yuk! Mie-nya itu kenyal, ya. Kemudian dari teksturnya kenyal, kemudian rasanya itu benar-benar nyerap karena memang udah dicampur semua foodies. Dan gimana ya, sedikit ada beda dengan Yamin. Kalau Yamin itu kan memang manis banget. Kalau ini itu udah ada pedesnya, sudah ada asinnya gitu. Jadi memang komplit banget rasanya. Jadi telurnya itu karena memang sudah disemut, jadi ada rasa manis-manisnya, asinnya juga di luarnya gitu. Jadi kalau dicampur itu pasti rasanya sangat komplit. Ini teksturnya ketika sudah disatukan dengan bumbu-bumbunya itu kayak bener-bener mie goreng. Tuh kalau dilihat ya foodies ya. Jadi memang dari bumbunya itu udah nyerap banget. Terus kalau dimakan gitu langsung bumbunya itu nggak berlebihan, tetapi pas banget. Buat kamu yang demen pedas, jangan lupa tambahin sambelnya ya. Di sini pakai campuran cabai rawit sama cabai setan nih. Jadi rasa pedasnya benar-benar nampol banget di mulut. Tapi buat yang nggak kuat pedas, mending skip dulu ya. Daripada ntar kamu banjir keringat foodies.
So, buat yang mulai bosan kali ini sama mie ayam yang itu-itu aja, cobain dong varian mie ayam goreng yang satu ini. Unik plus susah ditemuin di mana-mana nih kayaknya. Bisa jadi comfort food terbaru nggak sih buat kita foodies? Nah, oke, sekarang kita cobain ya mie ayam biasanya juga nih. Kira-kira kerasa nggak sih bedanya? Check it out. Jadi untuk kaldunya itu memang rasanya itu agak tawar ya, karena kita bisa nambahin nih. Kalau untuk kurang pedas kita bisa nambahin sambal, kemudian kalau kurang asin ada kecapnya, ada sausnya juga. Jadi kaldunya ini memang tidak terlalu berasa, asinnya pas ya, kemudian gurihnya juga pas, supaya kita bisa meraciknya sendiri foodies. Jadi kalau untuk mie-nya, teksturnya sama, kenyal tapi tidak terlalu kenyal juga. Jadi ada agak empuk ya mie-nya. Mie ayam original juga nggak kalah endol loh, bumbunya medok dan toppingannya pun tetap nggak pakai pelit. Buat foodies yang suka mie ayam versi ori nih, wah ini approve deh ya. Foodies, saatnya kita icip baksonya, yuk! Bakso pertama yang mencuri perhatian ada si bakso super nih, bakso urat yang ukurannya no play-play. Dalam satu porsi bakso super ini juga ada bakso kecilnya. Nah, makin kenyang deh. Dibelah kayak gini tuh, di dalam baksonya itu kelihatan banget tuh. Kelihatan nggak foodies? Ada dagingnya, wow. Jadi untuk baksonya ini lebih lembut ya, mirip dengan bakso yang kecil. Dagingnya tuh juga empuk banget ya, empuk tapi nggak hancur gitu, nggak yang kalau digigit itu biasa kalau udah terlalu empuk itu kan langsung ngilang aja di mulut gitu kan. Kalau ini tuh masih tekstur dagingnya, serat-seratnya itu masih berasa banget. Mulai dari mie ayam goreng, mie ayam original, sampai perbaksoan yang porsinya menggunung, kira-kira nih mana yang paling kamu incar foodies? Nah, daripada penasaran karena cuma nonton aja, mending langsung kita gaskan yuk. Kita cobain langsung foodies ke tenanan mie ayam dan bakso yang ada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bawah 50.000 juga masih sisa kok foodies, tenang, karena harganya mulai dari 15.000 aja. Nah, recehan sekali kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Enak banget. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Daging kambingnya empuk banget, oh my god. Ini juara foodies, enak banget. Kuliner perindavan yang sesungguhnya tuh ya, sebenarnya kayak begini nih foodies. Enak, unik, dan juga otentik. Masaknya pakai tempayan atau gerabah gini nih foodies, terus dibakar pakai arang dan dikipas-kipas kayak bakar sate. Wah, unik banget yes. Foodies, tempatnya asik banget ini foodies, adem meskipun lagi panas. Nah, foodies ini masaknya sangat tradisional banget foodies. This is chicken. And this one? Mutton. Oh, how long time for cooking? 2 hours, 1 hour? Do hours foodies. Jadi katanya masaknya lama foodies. Yang sabar setipis tisu nih dan malas tunggu lama, tenang, bisa pesan dulu kok by phone yes. Setelah 1 atau 2 jam baru deh tuh datang ke resto. By the way, emang udah jarang banget ya foodies resto yang masaknya kayak si spicy tasty restoran ini. Menunya nggak banyak, hanya ada ayam dan daging domba. Kamu bisa pilih nih porsi seperempat, setengah, atau 1 kilo. Wanginya foodies udah sampai situ nggak tuh? Just kita cobain ayamnya yuk deh. Nggak lekoh bumbunya, bukan India. Ini lekoh banget, banyak banget bumbunya. Kita cobain ayamnya begitu ya. Ini meskipun masaknya pakai tempayan, terus apinya tuh pakai arang doang, ini masaknya tuh matang banget, ayamnya empuk banget, lepas banget, oh my god, asli enak. Kalau di India nih foodies, namanya ahuna chicken dan ahuna mutton itu dikenal juga dengan camparan.
yakni hidangan kari ayam atau domba pedas yang berasal dari wilayah Champaran di Bihar, India. Kata ahuna sendiri itu berarti gerabah tanah liat yang menjadi tempat memasak makanan tradisional India ini. Kalau untuk rasanya, nungguin 2 jam lebih, nggak rugi sih Foodies, asli. Tapi buat Foodies yang kesabarannya tipis tisu, jangan coba-coba kesini karena ini lama banget. Setengah kilo ahuna chicken ini harganya Rp500 atau sekitar Rp100.000 dan setengah kilo ahuna mutton Rp700 atau sekitar Rp140.000. Kayaknya nggak beda jauh ya Foodies sama di Indonesia. Nah, for your info, ini bisa buat makan 4 orang loh Foodies. Wah, kalau gitu masih receh dong. Untuk daging kambingnya ini, kalau bumbunya nih, ini sedikit berbeda. Pedesnya sama-sama pedes, enaknya sama-sama enak, gurihnya sama-sama gurih. Tapi dia rempahnya nih lebih kuat dibanding yang ayam tadi, Foodies. Nah, kalau si roti chapatinya ini sih murah aja, cuma Rp10 atau sekitar Rp2.000 aja. Nih, receh bingo em. Kalau rotinya sih sama ya Foodies ya. Modelan chapati, roti biasa gitu, nggak ada rasanya, cuman gurih aja. Tapi karena bumbunya, sambal dari daging sama ayamnya ini udah enak banget, jadi rotinya juga berasanya enak banget, nikmat banget. Kalau Foodies ke India, fix banget kamu kudu mampir ke Spicy Tasty Restaurant. Tepatnya di Jaipur, Rajasthan. Nah Foodies, ngomong-ngomong nih, biar kita nggak seret, kita cari yang segar-segar dulu skuy. Es serut tuh ternyata ada juga loh di India. 11-12 lah ya sama di Indonesia. Foodies, nah Foodies masih ada di kota Udaipur, India Foodies. Ini tuh salah satu pusat kuliner yang ada di kota Udaipur. Banyak tempat makan, banyak warung, bingung juga mau pilih yang mana. Cuman karena ini lagi panas, ini tepat nih buat dicobain Foodies, es-esan. Come on Foodies. Foodies, segernya berasa sampai situ nggak? Gaskanlah deh, kita cobain yuk biar Foodies juga nggak pinisirin nih sama rasanya. Foodies, krimnya lembut banget, enak banget, manis banget, seger banget asli. Jadi, dan ini Foodies ya, di bawahnya ada es busuknya dikeplok kayak gitu. Di atasnya ditumpuk sama es krim vanila sama es krim coklat. Terus ditaburin sama berbagai macam topping. Sirupnya macam-macam, ada sirup merah, sirup kuning, sirup hijau, sirup ungu, sirup coklat, semuanya ada Foodies. Ternyata beda warna, beda rasa. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang segar, ini macam-macam rasa sirupnya. Yang jelas dia dikasih kacang almond, ini beneran kacang almond yang banyak banget Foodies. Rasanya enak. Ini es serut atau karnaval ya Foodies, rasanya meriah banget. Gak cuma manis tapi perpaduan banyak rasa mampir semua di mulut. Namanya Ice Dish Gola karena es serutnya ini disajikan di mangkok alias dish. Sering juga disebut Royal Dish Gola, saking meriahnya tuh Foodies, udah kayak dessert lengkap gitu deh. Oh my god, sirupnya banyak banget sumpah. Ini macam-macam warnanya, ada kuning, hijau, merah, campur jadi satu, jadi merah gelap gini. Jadi sirup di India tuh ada yang rasanya tuh baunya wangi, terus rasanya juga wangi sampai ke tenggorokan. Foodies nggak tahu ini saya jenis sirup apa, tapi yang jelas ini enak juga sih. Foodies, kangen gak sih sama es serut kayak begini? Kalau di India, ini tuh banyak banget loh ditemuin di Sukadia Food Market, salah satu spot street food yang paling terkenal di Udaipur. Kalau kamu ke India, cobain ya. Terus saksikan Makan Receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan Foodies.